Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pandangan masing-masing anggota kelompok terkait ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kelompok ini terdiri dari Ade Miranti Azhari, Gani Syuhada Putra, Masutoh Nasution, dan juga saya sendiri, Selvia Triana. Hasil diskusi akan dipaparkan oleh Ade Miranti Azhari, dilanjutkan oleh Gani Syuhada Putra, kemudian Masitoh Nasution, dan juga terakhir Selvia Triana. Untuk pertanyaan pertama, tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, dan apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Berikut pemaparan kelompok kami. Baiklah, menurut pendapat saya, komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle diantaranya yang pertama, why, mengapa. Alasan saya belajar terkait dengan filosofi pendidikan adalah karena dengan mempelajarinya, saya akan mengetahui terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru dan mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika di kelas. Saya yakin dengan mempelajari filosofi pendidikan akan mengarahkan saya menjadi seorang guru yang dapat menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Yang memotivasi saya untuk mempelajari filosofi pendidikan adalah saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua, how, bagaimana? Untuk mencapai tujuan, strategi yang saya lakukan dalam mempelajari filosofi pendidikan adalah 1. Mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan dengan baik tanpa membolos. 2. Mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal. 3. Aktif dalam kegiatan pembelajaran. 4. Bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. 5. Mencari referensi yang berkaitan dengan materi agar lebih paham. Lanjut yang ketiga yaitu what, apa, langkah-langkah konkret, dan waktu yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah konkret yang akan saya jalankan untuk mencapai tujuan dalam mempelajari filosofi pendidikan adalah dengan membaca materi terlebih dahulu sebelum mata kuliah dimulai, memperhatikan dengan serius ketika dosen atau teman-teman sedang menjelaskan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, atau tugas-tugas yang berada di Learning Management System atau LMS, dengan memperhatikan deadline yang ditentukan. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu mengenai komitmen diri saya dalam format Golden Cycle. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu why, kedua how, ketiga what's. Yang pertama itu why. Why adalah menanyakan tentang mengapa. Nah, bagi saya, mata kuliah ini saya ikuti dalam rangka menjalankan perkuliahan PPG demi menjadi guru yang profesional dan kompeten dalam bidang pendidikan. Saya yakin dan percaya bahwa pada mata kuliah ini, jika saya menjalaninya dengan serius, tekun, dan disiplin, maka akan dapat menambah wawasan dan bekal dalam diri saya menjadi seorang pendidik yang mampu menghayati dan menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan nasional. Tidak hanya sebagai seorang pendidik, hal inilah yang menjadi motivasi bagi saya dalam berkomitmen mengikuti perkuliahan ini. Harapan saya adalah mata kuliah ini mampu menumbuhkan semangat dan tekad saya sebagai calon guru profesional dan juga calon guru-guru lainnya di luar sana dalam menjadi seorang pendidik yang baik. Yang kedua itu how, yaitu bagaimana. Bagi saya, strategi yang akan saya lakukan dalam menjadi seorang guru yang kompeten dan profesional adalah dengan meningkatkan wawasan, pengetahuan, mutu,
dan kualitas diri saya dalam menjadi guru profesional. Seperti yang kita lihat sekarang, ilmu dan teknologi sudah sangat berkembang. Guru pun juga harus sama. Guru harus berkembang, baik itu dalam wawasannya, pengetahuannya, dan lain-lain sebagainya. Baik itu dalam kemampuannya dalam mengajar. Melalui program PPG ini, saya akan masuk lebih dalam ke dunia keguruan. Hal ini merupakan langkah lanjutan bagi saya dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi saya. Saya yakin dengan mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan ini secara serius, tekun, dan disiplin, saya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna nantinya. Tetap fokus, tetap belajar, berpikir positif, terbuka, dan yakin atas kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, dengan hal inilah yang dapat mempermudahkan langkah-langkah saya dalam menyelesaikan perkuliahan. Dan yang paling penting dibutuhkan di sini adalah komitmen dan keyakinan diri saya. Poin ketiga itu apa? Apa saja langkah? Bagi saya, adapun langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menjalani perkuliahan ini yaitu dengan mengerjakan seluruh tugas perkuliahan ini dengan serius, tekun, disiplin, dan secara original. Hal tersebut nantinya dapat memupuk jiwa saya menjadi calon pendidik yang kompeten dan profesional ke depannya dalam bidang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai komitmen diri pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait lingkar emas pada pertanyaan mengapa, bagaimana, dan apa. Untuk mengapa, ini dikarenakan saya mengikuti mata kuliah Filosofi Indonesia agar saya mampu memahami filosofi pendidikan Indonesia. Kemudian, saya juga mampu mengelola pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, di sini saya juga tidak cukup mempelajari hanya konsep dan konteks saja, tetapi ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai dasar filosofis yang sesuai dengan karakteristik daripada peserta didik. Selanjutnya, untuk alasan dari bagaimana, di sini alasannya karena langkah yang dilakukan adalah membaca referensi terlebih dahulu terkait filosofi pendidikan Indonesia dan memahami isi di dalamnya, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan selanjutnya dengan harapan mampu mengubah mindset bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Selanjutnya, untuk alasan apa, yaitu bahwa pelajari dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi pendidikan Indonesia dan Pancasila, kemudian diterapkan hal itu kepada diri saya sendiri. Selanjutnya, saya implementasikan apa yang sudah saya pelajari tadi akan saya jalankan dari mulai sekarang sampai nanti sehingga saya terjun menjadi guru profesional. Baiklah, adapun komitmen diri saya dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, dan apa dari mata kuliah filosofi pendidikan ini adalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama mengapa atau why, yaitu tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi, yang mana tujuan mengikuti mata kuliah ini filosofi pendidikan agar saya memiliki pemahaman tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila, sehingga saya bisa mengimplementasikan pemahaman tersebut kepada peserta didik supaya nantinya bisa mengelola keterampilan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Karena saya yakin Ki Hajar Dewantara adalah panutan yang sangat luar biasa. Selain itu, pemikirannya juga sejalan dengan pendidikan nasional, sehingga dasar pemikiran beliau perlu dipahami lebih dalam, dan juga dasar-dasar pemikirannya yang luar biasa itulah yang kemudian memotivasi saya untuk mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan. Yang kedua, bagaimana atau how, yaitu strategi dan kebutuhan.
Strategi saya butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara meringkas semua hal-hal yang penting mengenai sosok Ki Hajar Dewantara dan sepak terjangnya di bidang pendidikan. Untuk itu, saya membutuhkan biografi beliau supaya dapat mempelajari dasar-dasar pemikirannya. Selain itu, buku-buku tentang pemikiran dan perjuangannya juga bisa dapat saya jadikan referensi tambahan. Kemudian, selain memahami dasar-dasar teori filosofi pendidikan, saya juga harus bisa memahami karakter peserta didik agar bisa menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Dan yang terakhir, apa atau what, yaitu langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Langkah saya yaitu dengan mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila. Kemudian, terapkan hal itu kepada diri saya, lalu diimplementasikan apa yang sudah dipelajari kepada peserta didik. Saya akan menjalankan itu mulai dari sekarang sampai nanti saya benar-benar diterjunkan menjadi seorang pendidik yang profesional. Pertanyaan kedua, tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Baiklah, menurut pendapat saya, sosok Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan jati diri seorang pendidik yaitu tercermin pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ing ngarsa Song Tulodo, di mana ketika di depan memberi teladan. Hakikat dari semboyan yang pertama ini mengajak kepada guru bahwa guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar bagi siswanya, baik sikap, perbuatan, maupun pola pikirnya. Yang kedua, Ing madya mangun karso, ketika di tengah memberikan semangat. Hakikat dari semboyan yang kedua ini mengajak kepada para guru bahwa para guru haruslah berada di antara siswanya. Dengan kata lain, guru juga sebagai teman bagi siswanya. Dengan demikian, para guru dengan leluasa membimbing dan memberikan inspirasi kepada anak didiknya, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi mereka. Yang ketiga, Tuturi Handayani, ketika di belakang memberikan daya kekuatan. Hakikat dari semboyan yang ketiga ini mengajak kepada para guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswanya. Oleh karena itu, para guru dapat memotivasi anak didiknya untuk lebih giat dalam belajar. Apabila hakikat dari semboyan ini benar-benar diimplementasikan dengan baik dan benar oleh diri kita, maka akan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi generasi bangsa yang akan datang. Jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu sosok Ki Hajar Dewantara bagi diri saya sebagai pendidik. Bagi saya, sebagai calon pendidik, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang menjadi panutan, karena beliau merupakan orang yang memiliki banyak pandangan ke depan terhadap pendidikan. Beliau sendiri menekankan kemerdekaan dan kebebasan murid dalam belajar. Menurutnya, murid itu adalah insan yang unik, yang semuanya memiliki kekhasannya masing-masing, sehingga guru tidak dapat memaksakan murid dengan menyamaratakan semuanya. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yang mana awalnya beliau merupakan seorang yang berpikiran politis dengan asas kemajuan dan kesetaraan. Ini pula lah yang dikedepankan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Sawo sebagai resistensi kultural dalam menghadapi kolonialisme. Beliau merupakan sosok yang berhasil dalam mengintegrasikan pendidikan dengan politik dan sebaliknya politik dengan pendidikan. Baiklah.
saya punya tujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya dalam pembentukan jati diri seorang pendidik, yaitu dengan semboyan-semboyannya yang sangat begitu melekat di benak kita semua. Ada 3 semboyan yang beliau pernah utarakan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan juga Tutwuri Handayani. Apabila ketiga semboyan tersebut pada hakikatnya benar-benar kita implementasikan dengan baik dan benar, maka akan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri dan juga generasi bangsa yang akan datang. Yang pertama akan saya singgung sebentar mengenai 3 semboyan beliau. Yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulodo, ketika di depan memberi teladan. Maksud dari semboyan ini adalah mengajak kepada guru bahwa guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar bagi peserta didiknya, baik dari sikap, perbuatan, maupun pola pikir. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, ketika di tengah memberikan semangat. Maksud dari semboyan beliau ini adalah mengajak kepada guru bahwa guru harus berada di antara peserta didiknya. Dengan kata lain, guru juga sebagai teman bagi peserta didiknya. Dan yang ketiga, semboyan Tutwuri Handayani, ketika di belakang memberikan daya kekuatan. Hakikat dari semboyan ini mengajak kepada para guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar peserta didiknya. Untuk itu, sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya mengajarkan saya bahwa untuk menjadi sosok guru profesional yang ideal, maka guru harus selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Guru harus menetapkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Di samping itu, guru harus ikhlas dalam mendidik siswa atau peserta didiknya dan mampu menguasai kompetensi keguruannya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Baiklah, menurut pendapat saya, pendidikan merupakan kunci untuk membangun sebuah bangsa. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Untuk menciptakan proses belajar yang baik, maka harus ada perencanaan pembelajaran. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan adalah memenuhi unsur-unsur belajar. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan unsur-unsur belajar sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik. Manusia adalah pribadi yang memiliki cipta, rasa, karsa, yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya yang dapat mengatur, menentukan, dan menguasai dirinya. Memiliki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Yang kedua, pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif seorang pendidik. Ketiga, yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia
dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, azas belajar. 5 azas belajar menurut Ki Hajar Dewantara antara lain yaitu azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas kemanusiaan. Berdasarkan kelima azas tersebut, disimpulkan bahwa belajar menurut Ki Hajar Dewantara harus dilandasi dengan kemampuan pribadi sesuai dengan kodrat, tidak bertentangan dengan budaya, toleransi, dan menjaga hak-hak orang lain. Jawaban saya dari pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Menurut saya, sekolah merupakan sarana bagi siswa dalam mengembangkan diri dan kemampuannya. Sekolah merupakan tempat bagi memperoleh dasar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah, di lingkungan sekolah, umumnya itu sangat dianjurkan. Yang mana formulasi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan siswa. Artinya, memberikan kebebasan pada setiap siswa dalam meraih ilmu pengetahuan. Sistem yang digunakan sangat baik bagi perkembangan belajar siswa. Di sini, guru hanya berperan sebagai fasilitator sekaligus among bagi siswa. Nah, sekolah mesti menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan, memiliki kodratnya masing-masing. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sekolah di sini harus bisa memfasilitasi itu semua. Nah, selain itu, dasar pendidikan yang paling mendasar oleh Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Nah, sekolah di sini harus mampu menampilkan refleksi akan kemerdekaan tersebut. Sekolah harus menuntun anak dalam meraih kemampuan-kemampuannya yang terbaik. Baiklah, selanjutnya dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata pendidikan di sekolah. Nah, aksi nyata ini bahwa pendidikan adalah merupakan fondasi awal dari sebuah pendidikan karakter anak, di mana pendidikan karakter anak dapat dibentuk dalam proses pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik harus menumbuhkan merdeka mengajar dalam proses pembelajaran yang memberikan sebebas-bebasnya kepada anak untuk belajar tanpa tekanan dan senantiasa melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, kita sebagai pendidik juga bertugas menjadi fasilitator ataupun sebagai penghubung untuk mengarahkan dan menuntun anak-anak sesuai kodrat dan alam serta zaman. Kita sebagai pendidik juga harus menerapkan konsep bermain sambil belajar karena bermain adalah kodrat anak bagi kita yang mengajar di sekolah dasar ataupun anak-anak yang memerlukan metode bermain sambil belajar. Dengan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, menjadikan pemikiran saya sedikit berubah tentang proses pendidikan. Seorang guru yang dahulunya mengajarkan dan menyuapi anak salinan materi, yang mana seharusnya anak atau peserta didik dibiarkan bereksplorasi dengan pemikirannya sendiri, namun tetap dengan pengawasan oleh seorang guru. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahannya itu, arah pemikiran peserta didik menjadi lebih luas, sehingga guru juga belajar hal-hal baru terkait pemikirannya tersebut. Pemikiran yang luas dari peserta didik menjadikan guru mengarahkan peserta didik untuk menciptakan hal-hal baru. Hasil pemikirannya tersebut tentunya menambah semangat bagi peserta didik menciptakan hal-hal baru. Pendidikan saat ini mengarahkan peserta didik dalam pembuatan sebuah proyek sesuai kemampuannya masing-masing. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikirannya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut.
Oleh sebab itu, keterbukaan pemikiran peserta didik akan kemampuan dalam memahami materi akan menciptakan sesuatu hal yang baru. Pertanyaan keempat, jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Oke, baiklah. Kita lanjut pada jabaran profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21. Dalam era ini, pendidikan memiliki tugas penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya yang ada di sekolah. Peserta didik di sekolah diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. Pendidikan abad 21 perlunya menekankan peningkatan kreativitas dan keterampilan, soft skill dan hard skill peserta didik dalam memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan abad 21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam penghayatan terhadap entitas dan identitas bangsa Indonesia. Agar bangsa Indonesia memiliki pedoman dan pandangan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengatasi ancaman pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan tak terbatas. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membekali peserta didik berupa kecakapan yang dibutuhkan pada abad ke-21. 6 dimensi dalam profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jawaban saya atas pertanyaan nomor 4 yaitu profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pendidikan yang berpihak pada murid dalam konteks abad 21. Nah, di sini kurikulum Merdeka menawarkan konsep profil pelajar Pancasila, yang mana hal ini sama saja dengan KI yang ada di dalam kurikulum 2013. Profil pelajar Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah itu memiliki 6 elemen dasar. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Setiap elemen ini memiliki makna dan tujuannya dalam pendidikan, yang mana hal ini nantinya akan diinternalisasikan dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Tidak semua profil ini harus dimasukkan ke dalam setiap proses pembelajaran. Di sini, pendidik mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan profil mana yang paling dianggap sinkron, dibutuhkan, dan sesuai dengan prioritas serta lingkungannya. Hal ini ditunjukkan agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di tengah gempurnya deras pengaruh abad 21. Profil-profil ini harusnya diwujudkan ke dalam proses pembelajaran. Hal ini untuk dapat memenuhi kebutuhan, kecakapan, atau keterampilan siswa pada abad ke-21. Berikut saya jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya dalam pendidikan yang berpihak kepada peserta didik pada abad ke-21. Profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan pada abad ke-21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana peserta didik dalam penghayatan terhadap identitas dan identitas bangsa Indonesia. Kemudian
Bangsa Indonesia memiliki pedoman dan pandangan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengatasi ancaman pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan tak terbatas. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membekali peserta didik berupa kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pada abad ke-21. Seperti kita ketahui, ada 6 kecakapan-kecakapan tersebut. Contohnya saja yaitu beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan yang global, selanjutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Perkembangan zaman, khususnya pada bidang teknologi, menghantarkan manusia saat ini memasuki era perkembangan teknologi, yaitu era Society 5.0, yang mana masyarakat diminta untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada era ini, manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk menunjang kegiatan, tetapi semua teknologi tersebut merupakan bagian dari manusia itu sendiri dan manusia tersebut dapat menciptakan nilai-nilai baru melalui perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan kemampuan yang harus dikuasai pada abad 21 ini, menghasilkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi tersebut dirumuskan menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kegiatan yang dilakukan dengan berkaitan seperti mulai pelajaran dengan berdoa, melakukan tadarus rutin, dan bagi yang non-muslim membaca kitab masing-masing atau melaksanakan sholat berjamaah dan bersikap sesuai dengan ajaran agama. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam penerapan dimensi ini di kelas dapat dilakukan dengan mengenalkan dan memberdayakan sumber lokal seperti makanan lokal, mainan tradisional, dan juga pakaian serta adat-adat tradisional. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong, di mana peserta didik dapat mengambil nilai tersebut dalam kegiatan kerja kelompok untuk mengidentifikasi, memecahkan masalah, memecahkan soal, dan juga mencari solusinya bersama-sama. Kemudian dimensi yang keempat adalah mandiri, di mana dimensi ini menuntut peserta didik untuk berusaha melakukan berbagai hal secara mandiri. Dalam kegiatan kelas dapat dilakukan dengan belajar mandiri, mengerjakan latihan soal atau PR, dan mengerjakan ujian sendiri dengan jujur dan tidak mencontek. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Pada dimensi ini, peserta didik melakukan kegiatan yang menggunakan kemampuan otaknya di dalam pembelajaran di kelas. Berani bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyuarakan berupa pendapat mereka. Itu adalah bentuk implementasi dari dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi perwujudan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Oke, baiklah. Menurut pendapat saya, strategi perwujudan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah yaitu pendidikan yang berpihak pada anak akan menjadikan peserta didik mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara bebas tanpa ada rasa takut dan cemas. Menyampaikan segala keluh kesahnya kepada pendidik sehingga mereka dapat menyelesaikan segala problematika dan mendapatkan solusi terbaik untuk kemajuan dirinya. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu yang pertama, manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sosial. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa.
Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Jawaban saya atas pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak di lingkungan sekolah. Bagi saya, strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak di lingkungan sekolah adalah yaitu memberikan kebebasan siswa untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya. Kemudian, siswa diberikan kebebasan dalam membangun diri mereka sendiri dan pengetahuannya. Kita semua tahu bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa diberikan kebebasan dalam memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Di sini, siswa tidak harus selalu mengikuti keinginan gurunya. Guru bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Agar siswa dapat mudah memahami materi pembelajaran, maka sebaiknya guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Contohnya, guru mengembangkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, kita semua tahu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini sangat sering dilakukan di sekolah. Misalnya, siswa dilatih untuk saling menghargai satu sama lain. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Dengan begitu, siswa akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di sini kita akan melihat adanya keterkaitan antara guru dan siswa. Di sini akan terjalinnya hubungan baik antara guru dan siswa dan dapat saling menghargai. Adapun strategi yang saya lakukan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik di dalam lingkungan sekolah yaitu selalu mendukung setiap potensi anak dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi sesuai minat dan bakatnya. Kemudian saya juga memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran serta menjadi fasilitator untuk anak-anak dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkannya sehingga anak dapat sukses di kemudian hari. Adapun strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak pada lingkungan sekolah diantaranya, pembelajaran yang disajikan harus memiliki nilai-nilai Pancasila, beriman dan bertakwa, yaitu mengembangkan kegiatan sholat di sekolah atau Jumat berkah, empati sesamanya, berbagi, serta mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Memberikan motivasi dalam mengembangkan semangat peserta didik, menanamkan sikap dan kebiasaan positif seperti gotong royong, buang sampah, piket, dan sebagainya. Dapat juga dilakukan dengan strategi menciptakan pembelajaran yang mampu menunjang kreativitas peserta didik dan budaya mandiri pada peserta didik. Kemudian, guru bisa menggunakan video dan cerita inspiratif dalam kegiatan belajarnya. Dan juga peserta didik diberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar, minat belajarnya, keterkaitannya, tahap perkembangan sehingga mereka menjadi semangat untuk datang sekolah dan belajar. Mereka mampu bekerja sama dengan rekan sebayanya, mampu juga menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka bisa mandiri, merdeka, kreatif, inovatif, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Baik, demikianlah hasil diskusi kami mengenai pandangan masing-masing terkait
soal ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.